kalau berbicara tentang sepak bola, berbicara tentang kompetisi, berbicara tentang kompetisi usia muda, mungkin di Malang juga banyak. Ya, mungkin di Malang ada, di dekat Malang juga Surabaya dan lain sebagainya ada. Kenapa lebih memilih di Bandung? Kenapa lebih memilih Ernie Falik? Siap. Gitu. Jadi pada dasarnya itu satu kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali ya. Kita diajak Ermifa nih. Gitu. Ya. Kenapa di Bandung? Saya lebih pada relationnya ya. Saya lihat bahwa circle dari Ermifa ini sangat mendukung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Ermifa TV, jumpa lagi di Soccer Podcast. Kebetulan bareng saya sekarang Firman Sopian. Kebetulan host aslinya itu lagi ada acara, berhalangan hadir. Jadi saya hari ini jadi pengganti. Mudah-mudahan Pak Produser ngelihat saya jauh lebih oke kayaknya mungkin. Mudah-mudahan itu. Kemudian masih tetap di nuansa Ermi Falik, FTC Ermi Falik. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau jauh datang dari Malang. Beliau itu adalah salah satu sponsor terbesar di Ermifa, FTC Ermi Falik. Kita sambut teman-teman Bapak Yohanes Setiawan. Pak Yohanes, Siap. apa kabar Pak Yohanes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali, Jauh. super. Jauh mungkin ya, jauh Pak Yohanes datang ke sini jauh, Dekat di hati. Dekat di hati, artinya sampai saat ini Pak Yohanes selalu mengikuti semua perjalanan dari FTC. Pasti. Selalu mengikuti perjalanan dari FTC. Kemudian ada kendala nggak nyampe dari Malang ke sini? Nggak ada kendala, aman. Sangat dilancarkan. Alhamdulillah. Dilancarkan. Pak Yohanes juga sehat, semua sehat ya Pak Yohanes ya. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Yohanes ke sini, semua orang bisa tahu, pemirsa Ermifa TV terutama yang penikmat mereka itu tahu, oh ini loh sosok di balik FTC Ermifa seperti itu. Oke, Pak Yohanes, sebelum ngobrol nih tentang Ermifa League-nya, sebelum berbicara tentang liganya nih yang disponsori oleh Pak Yohanes ini, atau enaknya gimana ya? Firman bilangnya Pak Yohanes, apa ini biar kita lebih akrab lah gitu. Panggil aja Yohan. Oke, Pak Yohan ya. Ya. Pak Yohan lah, biar kita agak akrab. Iya. Jadi nanti kedepannya saya dibawa-bawa nih sama Pak Yohan kan nanti kan. Oke. Sebelum ngobrol ke liga nih, pasti banyak yang bertanya masalah FTC itu apa sih? Kok ada FTC Ermi Falik? Mereka mungkin bertanya apa tuh FTC? FTC itu apa tuh? Gitu. Kemudian sosok Pak Yohan ini siapa sih gitu? Pasti banyak yang bertanya nih. Bolehlah Pak Yohan memperkenalkan diri, backgroundnya Pak Yohan apa itu FTC, biar semua pemirsa Ermifa TV itu tahu dan bisa tahu gitu FTC itu apa. Siap. Oke, terima kasih banyak pemirsa Ermifa TV yang tercinta ya. Saya banyak terima kasih, satu apresiasi buat saya, kehormatan buat saya untuk hadir di sini bersama Coach Firman. Ya. Saya perkenalkan ya, nama saya Yohanes Setiawan. Saya lebih sering dipanggil Yohan ya. Saya dari FTC. Banyak pertanyaan memang ya mungkin ya. FTC ini apa sih gitu ya? Kan hanya singkatan. Saya harus explain ya. Supaya lebih jelas dan lebih familiar buat rekan-rekan sekalian, pemirsa. FTC itu singkatannya dari Fibonacci ya, Fibonacci Training Center. Ya. Jadi kita bergerak di bidang edukasi. Ya, edukasi apa? Ya seperti halnya dengan Ermifa Academy. Ya kita fokusnya juga sama di akademi, khususnya di financial market ya. Pembinaan. Atau akademi atau pembinaan ya, mentoring di financial market. Oke. Jadi kami berdiri sejak tahun 2010 ya, independen. Tanpa sponsor ya, jadi kita berusaha berdiri sendiri ya, tidak berafiliasi dengan siapapun, kita berdiri netral
Kenapa ada FTC? Ya, oke. Sebelumnya saya perlu jelaskan FTC tagline-nya Born to be Trader. Ya, saya ingin menekankan bahwa kami di sini FTC ini hadir ya dilahirkan sebagai trader. Ya, jadi FTC di sini selain akademi juga kita juga sebagai komunitas. Ya, komunitas atau klub di mana di situ banyak praktisi trader yang sama visi bahwa kita harus sukses di financial market. Gitu. Kenapa berdiri? Ini perlu dijelaskan juga, Coach. Harus lah biar teman-teman Ermiva, penikmat Ermiva TV itu tahu lah. Iya. Mudah-mudahan kan dari sekian banyak tahu yang namanya trading seperti apa dan lain sebagainya kan jauh lebih banyak informasi luar biasa ini. Siap. Lanjut, Pak. Tadi kan namanya Fibonacci Training Center. Ya. Nah, di situ ada filosofi Fibonacci. Fibonacci relate dengan matematika dan juga sangat relate dengan dunia trading. Ya, dunia trading. Fibonacci adalah deret ukur, ya. Deret nilai, deret ukur yang diciptakan ilmuwan dari Italia. Nah, di situ ada rasio-rasio yang ajaib. Nah, ya, dalam anggota tubuh kita rasio itu dipakai. Dalam setangkai bunga rasio itu dipakai. Dalam bunga matahari rasio itu dipakai. Jadi ada ukurannya. Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada ukurannya ya. Ya di situ Fibonacci juga terkandung di situ. Makanya kami bikin nama menggunakan nama Fibonacci Training Center juga ya supaya ada impact baik untuk kehidupan khususnya di financial market ya. Luar biasa pemirsa. Dari filosofinya saja sudah luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya menjadi hal yang luar biasa. Amin. Menjadi suatu hal yang bisa mensupport apapun Ya, sesuai dengan filosofi yang tadi. Siap. Pak Yohan. Siap. Oke, Pak Yohan. Kemudian FTC sendiri tadi udah berbicara tentang FTC itu trader dan lain sebagainya. Mungkin kalau berbicara tentang FTC yang sekarang ada di Ermivali, kenapa sih FTC? Kenapa sih Pak Yohan itu antusias sekali gitu terhadap sepak bola usia muda? Jadi tiba-tiba kasarnya, ini sepertinya sejalan nih, hajarlah, nah, macam gitu. Gimana tuh bisa ceritanya bisa antusias terhadap sepak bola usia muda ini gitu? Ya. Ada kaitannya nggak gitu sama tradernya? Iya. Apakah biar pemain bola biar jadi trader gitu? Enggak. Ya seharusnya melek semua ya. Oh. Ya FTC di sini berdiri juga kan. Sorry saya ulas sedikit ya. Boleh. FTC berdiri di sini sebenarnya kan selalu ada sebab akibat ya. Okay. Nah kalau kita bicara tentang sebabnya kenapa kami mendirikan secara independen, kacamata dunia investasi di Indonesia itu bisa dibilang kurang baik. Ya, kurang baik. Banyak kita bicara banyak, mohon maaf ya, penipuan di bidang investasi, mafia investasi itu banyak sekali ya. Itu sudah berlarut-larut dan Indonesia termasuk negara berkembang yang gampang sekali untuk diiming-iming gitu ya. Investasi bodong yang cepat, ayo ikut saya cepat kaya. Biar kaya. Iya, cepat kaya, instan kaya gitu ya. Nah padahal itu suatu hal yang nggak rasional. Nah disitulah kita lihat ada goodwill dari kami. Bahwa kami harus berdiri untuk menjadi pencerahan buat teman-teman sekalian, jangan sampai masuk ke jurang yang kita tidak inginkan gitu ya. Nah dari situ kalau kita bicara tentang kembali lagi ke relate-nya dengan Ermiva Liga ya, apalagi dukungan kami itu sebagai satu opportunity sekali ya. Di dalam dunia trading ya, di dalam dunia trading kita harus segala sesuatunya harus kita putuskan dengan cepat ya, tapi terukur ya. Nah waktu itu ada opportunity nih, ada offering dari gurunda saya ya. Dari, boleh sebut nama? Boleh, silakan sebut saja. Gurunda saya yang tercinta ini ya, Pak Teguh Suryadi, karena saya sebagai gurunda saya, sebagai senior saya, ketua yayasan di Ermiva ya. Berarti ya di yayasan Ermiva. Ya beliau bercerita betul. Mendirikan satu akademi, tapi di situ tidak hanya bisnis ya, tidak melulu itu bisnis gitu loh. Di situ ada goodwill, ada niat mulia bahwa bibit-bibit sepak bola Indonesia itu harus ditempa udah mulai dini gitu ya. Gimana ya kita lihat fenomena saat ini ya, Indonesia yang sekarang ya istilahnya ya. Nah sebenarnya kita bisa loh ya.
tinggal kita mau atau enggak kan gitu ya. Betul. Ya mungkin seperti Coach Firman yang kemarin kita sempat bicara juga, itu masuk sekali gitu ya. Betul. Jadi dari bibit bawah sadarnya harus di mindset gitu kan, kita akan sukses di sini ya. Kita bisa mensukseskan sepak bola Indonesia masa depan yang lebih unggul, lebih kompetitif gitu ya. Sekarang udah terlihat kok, apalagi ada booster dari usia dini ini dari RMIFA khususnya ya, yang dengan sangat profesional. Saya lihat di situ. Nah, dunia trading itu hampir sama. Ya, saat ini Gen Z sudah mulai masuk ke ranah investasi, tapi mereka saya bilang masih belum bisa unboxing dari detailnya. Itu harus bagaimana sih dunia trading? Apa hanya endingnya harus kaya gitu aja? Apakah 1 bulan harus kaya? Ya harus logis lah gitu. Harus logika. Nah, disitulah saya juga punya plan juga ya, punya project plan. Kita bikin istilahnya boiler room gitu ya, untuk mendidik yang anak-anak usia dini. Mungkin kalau dari kami, kalau RMIFA mungkin mulai SD ya. Kalau SD nggak mungkin lah. Mungkin SMP kelas 3 itu sudah kita programkan ya, mulai dari waktu liburan kita bikin bootcamp ya. Kita bootcamp, kita fasilitasin semuanya. Yang penting bisa jadi project ini free ya. Jadi kita benar-benar godok mereka, kenalkan dengan investasi ya, kenalkan dengan trading ya. Trading saham itu apa? Cryptocurrency itu bagaimana kerjanya, terus kemudian gold derivatif itu bagaimana, indeks saham itu bagaimana. Jadi dari dini mereka sudah tahu dan tidak salah arah gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi hampir sama visinya dari RMIFA. Ya saya lihat ini adalah opportunity yang pertama itu ya. Saya bisa ikut berkontribusi untuk persepak bolaan Indonesia lebih baik ya. Terus yang kedua, circle dari para coach yang legend ini ya, dari coach Coach Ajat, dari Pak Denny, dari coach Firman. Ini banyak pengkajian yang bisa saya ambil. Betul. Ya, jadi saya berada di circle yang tepat. Berarti kalau saya rangkum nih dari apa yang dipaparkan sama Pak Yohan tadi, yang dijelaskan Pak Yohan. Berarti berbicara tentang trader yang dibangun oleh FTC ini, kemudian berbicara tentang sepak bola apalagi yang sedang dibangun oleh RMIFA League ini, artinya ada kesamaan di bagaimana caranya kita membangun agar individu-individu ini jauh lebih baik ke depannya. Seperti itu mungkin ya Pak. Jelas. Seperti itu artinya gimana caranya kita mendidik dengan baik sehingga mereka tahu, paham literasinya seperti apa, pemahamannya dengan jelas, dengan baik, sehingga akhirnya nantinya ke depannya mereka menjadi orang-orang yang tepat, qualified. Itu luar biasa pemirsa. Ini sosok yang luar biasa menurut saya, kawan-kawan. Artinya mudah-mudahan akan banyak muncul orang-orang seperti Pak Yohan itu yang bisa mendorong, membantu untuk keberlangsungan proses, bukan hanya proses sepak bola saja, tapi mungkin proses di berbagai bidang, sehingga nantinya ke depannya akan banyak orang-orang yang qualified tadi. Siap. Oke, berikutnya nih, banyak ini pertanyaan Pak, banyak sekali pertanyaan. Ini Pak Produser luar biasa pertanyaannya, luar keren semua. Keren ya Pak. Ada lagi nih pertanyaan. Kenapa kalau berbicara tentang sepak bola, berbicara tentang kompetisi, berbicara tentang kompetisi usia muda, mungkin di Malang juga banyak. Ya, mungkin di Malang ada, di dekat Malang juga Surabaya dan lain sebagainya ada. Kenapa lebih memilih di Bandung? Kenapa lebih memilih RMIFA League? Siap. Gitu. Jadi pada dasarnya itu satu kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali ya. Kita diajak RMIFA nih. Oh gitu. Ya. Kita bisa optimasi, FTC bisa dikenal oleh masyarakat. Bandung lah misalnya. Ya kalau bisa Indonesia. Jadi kita bisa tampil di sini. Ya. Terus yang kedua, kenapa di Bandung? Saya lebih pada relationnya ya. Saya lihat bahwa circle dari RMIFA ini sangat mendukung untuk kehidupan saya juga lebih baik ya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa saya ambil gitu ya. Jadi kenapa tidak gitu ya. Nah kalau yang di Malang saya nggak banyak kenal gitu ya. Nah kalau di Bandung
Saya kenal dengan guru saya, ya terus kemudian dikenalkan dengan para bapak-bapak legend itu. Kapan lagi saya berfoto dengan Ajat Sudrajat. Pak Ajat yang legend itu loh ya. Nah di situ ya, tapi dengan harapan saya tidak hanya berhenti di sini gitu ya. Ya tetap FTC juga pengennya ya kalau di Malang ya, saya juga ini sebagai studi kasus juga ya, studi case juga bahwa di Bandung Ermifa dengan kemasannya profesional seperti ini, saya bisa bawa ke Malang, saya bisa mensupport teman-teman adik-adik saya yang ada di Malang gitu ya, yang saya inginkan ya Ermifa cabang Malang lah minimal. Ermifa gitu ya. cabang Malang, mudah-mudahan didengar sama ketua yayasan sehingga nanti akan ada Ermifa Malang. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Artinya support dari FTC untuk Ermifa League itu salah satunya bukan hanya tentang FTC ingin membangun diri, tapi juga FTC ingin berkolaborasi sehingga ada kesinambungan mungkin dengan sepak bola mungkin seperti itu. Kemudian di sini nih kan berbicara tentang kontribusi mungkin FTC Ermifa League. Artinya FTC sebagai sponsor utama di Ermifa League. Mungkin kontribusinya bukan hanya tentang dana, mungkin ada hal lain kontribusi yang dilakukan FTC terhadap Ermifa ini. Ermifa League ini terutama sampai sekarang, mungkin sampai sekarang sudah mau penghujung kompetisi. Siap. Nah, bisa dijelasin, biar kawan-kawan pemirsa Ermifa TV ini tahu nih, ternyata FTC ini luar biasa nih kontribusinya seperti itu. Ya, sebenarnya sebelumnya saya harus bilang juga ya, kontribusi ke Ermifa ke FTC itu lebih besar gitu ya. Nah, tapi kalau bicara kontribusi kami ya memang minimal ya, kita ngomong. Tapi kami berkomitmen Ermifa Liga ini harus sukses gitu ya. Ya kalau kita bicara kontribusi ya memang betul nggak cuman dari budgeting atau apa ya. Jadi kami juga berusaha memperkenalkan Ermifa di kawasan trader nih. Karena kan FTC selain dari training center juga kan kita punya komunitas yang gede nih ya, di channel Telegram, di WhatsApp group, di Facebook kita punya ribuan member ya di situ ya. Nah kita juga pengen juga Ermifa ini ada engage ke mereka di Bandung ada loh, di Indonesia ini ada loh Ermifa gitu. Dalam kompetisi liga seperti di situ ada feedback mutualisme. Wow FTC ada di seragamnya Ermifa ya. Ya saya gitu ya. Itu jadi kesan tersendiri. Iya, tersenyum sekali saya. Bener. Kesan tersendiri. Sangat proud saya dengan Ermifa ini yang sebegitunya dengan FTC, dan saya harus jaga amanahnya. Saya harus bangun FTC lebih baik lagi, ya, lebih profesional lagi dan lebih manfaat. Wah, luar biasa. Kalau saya pikir apa yang diharapkan sama Pak Yohan ini udah sangat luar biasa. Kalau banyak orang seperti Pak Yohan, orang-orang yang aware terhadap sepak bola kita, mungkin bukan hanya keturunan, mungkin bukan hanya pemain-pemain. Kalau sekarang kan sedang boomingnya tentang abroad, main keturunan aja. Mungkin anak-anak bangsa kita yang lokal pun akan bisa muncul lebih baik. Karena saya pikir sesuatu yang hebat itu terjadi dari kompetisi yang hebat. Artinya pemain yang bagus itu terbentuk dari kompetisi yang bagus. Artinya support Pak Yohan sebagai support system, salah satu support system di FTC Ermifa League. FTC Ermifa League-nya terlaksana dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Artinya akan menghasilkan, mudah-mudahan kedepannya akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Amin. Dari segala sisi, bukan hanya tentang sepak bolanya, bukan hanya tentang pemainnya. Mungkin ranahnya banyak mungkin yang terlibat di FTC, akhirnya nantinya akan banyak kan gitu. Medianya jadi bagus kan. Kemudian nanti orang-orangnya akan melek yang namanya financial investment gitu kan. Sehingga nantinya mau nggak mau mereka juga akan menaikkan mutu mereka masing-masing. Betul. Nah itu mungkin ya kompetensinya. Terus kalau berbicara Ermifa League, FTC sebagai apa namanya, kontribusi terbesar mungkin kalau saya bilang mungkin kontribusi FTC ini sangat luar biasa gitu. Ada nggak momen yang tadi buat
buat Pak Yohan itu, ini nih gini, emang gini nih harusnya nih ya, ada nggak momen yang luar biasa berkesan, bahkan sampai saat ini, berkesan sekali gitu, bahkan terngiang-ngiang, bahkan diomongin nih ke orang-orang, di FTC ada di RMI Valley itu seperti ini nih, RMI Valley itu kayak gini, ada nggak sih Bang? Ya kalau dari saya yang sangat-sangat impress ya. Yang pertama karena saya lagi di Malang nih ya waktu itu ya. Saya hanya lihat streamingnya. Itu di luar ekspektasi saya ya. Media dari Pak Produser ini ya. Media streamingnya dari Pak Produser. Udah kayak Bein gitu ya. ESPN. Di situ ada terpampang FTC, ada skor dan sebagainya. Saya takjub ya. Benar-benar di luar ekspektasi saya. Itu sih kalau saya lihat profesionalnya ini harusnya sudah pro nih gitu ya. Harusnya mahal gitu ya. Apalagi FTC ada di situ. Ya jadi satu kebanggaan buat saya. Setiap kali ada streaming saya pasti share ya. Saya share dan teman-teman impressnya, wah FTC hebat. Ya itu jadi impact buat kami gitu ya. Jadi engagement buat kami gitu. Kalau yang ini juga ya, mungkin saya boleh cerita sedikit. Boleh. Gimana tuh? Saya ini baru masuk di circle-nya sepak bola ya. Iya. Saya lihat dari hulu ke hilir, keren gitu ya. Saya lihat dunia yang baru buat saya dan saya pengen belajar juga. Bagaimana seorang coach ya, bagaimana seorang adik-adik kita bisa bermain dengan inisiatif, bermain dengan happy gitu ya. Itu benar-benar buat saya sebagai pelajaran. Apalagi saya sempat lihat itu ya, ibu-ibu yang ramenya kayak gitu ya. Wah, dukungan dari ibu-ibu nih, kayak komentator udah 1-2 orang tapi bisa kayak mewakili 1000 orang ya. Betul ya. Saya lihat jadi keren itu. Ramai sekali gitu. Kan biasanya kalau misalkan ngelihat kayak kompetisi-kompetisi atau liga-liga Indonesia misalkan kan karena banyak penuh gitu kan, kita nggak tahu apa yang mereka omongin kan. Tapi kalau sekelumit usia muda gitu penontonnya kan orang tua, ketahuan tuh orang tua yang kayak sosok pelatih dan lain sebagainya. Malah yang banyak dominannya malah ibu-ibu. Iya, gitu kan. ibu-ibu betul. Wah, keren saya. Dukung anaknya, nyalahin wasit juga kadang. Nyalahin wasit juga. Itu unik sih. Kalau di usia muda, selama saya berkarir di kompetisi usia muda, rata-rata orang tua itu unik-unik. Mau lagi nonton, mau misalkan dia lagi nonton pertandingan, wah memang unik. Artinya itu juga mungkin jadi hal yang berkesan mungkin. Iya, hal berkesan. Dan lagi all out mendukung anak mereka gitu kan. Itu yang penting gitu. Benar-benar anak itu harus didukung. Kalau memang passionnya di situ, dukunglah, jangan sampai di mindset atau dibentuk yang mereka nggak suka. Seperti itu sih. Lebih ke situ. Luar biasa. Oke, nih kalau berbicara tentang RMI Valley lagi, kita mulai terus ya nih jejelin nih sepak bolanya nih biar hafal ya, biar katam gitu ya. Sambil Pak Yohan juga bisa analogiin ke trader, analogiin ke FTC-nya seperti apa Pak, silakan ngomong aja bebas gitu. Kemudian ada ini nggak, ada tantangan tersendiri nggak di saat Pak Yohan menjadi sponsor utama di FTC ini? Ada tantangan tersendiri nggak? Ada kendala nggak gitu di perjalanannya? Sekarang kan sudah sampai 8 pekan, kita sudah masuk ke 8 pekan. Ada kendala nggak? Atau ada tantangan tersendiri nggak gitu yang dihadapi sama Pak Yohan? Ya kalau dari saya, tantangan yang mungkin yang dari diri saya ya, saya pengennya tiap Rebu datang loh gitu. Itu jadi tantangan kan. Untuk tahun ini saya belum bisa ya. Mungkin insya Allah tahun depan saya bisa tiap hari Rebu kesini. Berarti gitu ya. Ini untuk pemirsa, ini udah ada indikator nih. Tahun depan. Berbicara juga tahun depan nih. Siap, aman. Ya kalau tantangan yang lain saya rasa ya impact FTC harus lebih gede gitu loh. Gak cuma sekedar sponsorship, tapi saya harus berbuat lebih supaya RMIVA ini benar-benar bisa perfect gitu lah. Simpelnya gitu sih. Mudah-mudahan. Saya masih belum apa-apa, masih minimalis karena kan masih baru terjun ya. Jadi masih menggambar. Kayaknya harus dijelin terus gitu. Mudah-mudahan jadi kedepannya semakin dalam. Tanggung basah nih. Kayak coach. Tanggung basah nih. Kejebur nih. Oke, coach.
Ini nih sekarang kan udah nyampe ke pekan terakhir lah, kalau bicara pekan terakhir. Kemudian di tanggal 7 besok itu kita melakukan melakukan seremoni penutupan dan lain sebagainya. Ada pemberian trofi juara juga gitu posisinya. Harapan apa sih yang diinginkan sama Pak Yohan sebagai pimpinan dari FTC sebagai sponsor utama dari RMIFA League? Ada nggak sih harapan terbesar apa tentang RMIFA League ini, atau harapan apa tentang FTC untuk RMIFA-nya, FTC untuk RMIFA League-nya, FTC untuk sepak bolanya? Iya. Ya, harapan utama yang kita harapkan ya, harapan utama dari FTC ke RMIFA ya, konsistensi. Ya, konsistensi bikin seperti ini, kompetisi yang next kompetisi di semua umur gitu ya. Jadi supaya tidak berhenti, biasanya project kan berhenti, nggak bisa dilanjut. Nah itu kan akan berpengaruh ya untuk anak-anak juga gitu kan. Ya lebih pada itu ya, konsistensi dari perhelatan kayak gini ini harus sering diadakan gitu ya. Terus yang berikutnya, harapan saya RMIFA bisa jadi pilot project untuk teman-teman ya akademi yang mungkin masih kecil gitu ya. Harus optimis lah, bisa kok jadi kayak RMIFA gitu ya. Jadi akan tumbuh yang bisa kok datengin coach yang license misalnya gitu kan. Nah, dan di situ FTC bisa ikut berkontribusi juga gitu. Artinya sampai dengan besok penutupan pun FTC akan selalu siap mendampingi. Yeah. Sampai jauh-jauh nih Pak Yohan datang ke Bandung itu salah satunya untuk menghadiri penutupan. Betul Pak? Betul ya. Artinya buat teman-teman ini adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Sosok beliau itu adalah sosok yang beliau bilang beliau baru terjun, beliau hanya tahu sepak bola itu dari Pak Surya mungkin, tapi beliau sudah totalitas luar biasa melihat dari apa yang dilakukan RMIFA, apa yang dilakukan sepak bola itu sendiri mungkin itu Pak. Itu luar biasa sekali. Artinya saya kembali tuh harus bilang mudah-mudahan banyak Pak Yohan selanjutnya, Pak Yohan berikutnya yang aware sama sepak bola, karena sepak bola kita harus banyak orang-orang yang aware, orang-orang yang emang dia ingin memajukan sepak bola, Oke. Podcast hari ini juga disponsori oleh FTC, sudah jelas. FTC sebagai sponsor utama, kemudian ada Ayam Halal Sehat, ada Sakti Anda Printing, kemudian ada Mills, kemudian ada Radar Bandung, dan juga semua yang terlibat di sini menjadi hal yang luar biasa. Sangat selalu luar biasa. Artinya kita balik lagi nih tentang RMIFA League-nya Pak Yohan, karena saya sebagai pelaku mungkin di dalamnya, Pak Yohan juga sebagai hal yang terlibat gitu. Hal ini sangat-sangat baik. Kalau saya pikir sangat-sangat baik, karena RMIFA League ini terjadi atas sebuah keresahan. Karena kalau saya pikir sesuatu hal yang terjadi itu dimulai dari sebuah keresahan. Mungkin kan kayak tadi di awal kita membahas Pak Yohan membuat FTC itu dari sebuah keresahan, itu Pak. Membangun FTC itu dari sebuah keresahan. Mungkin sama. RMIFA League pun sama, dari sebuah keresahan terciptalah sebuah RMIFA League. Untuk FTC sendiri, RMIFA League ini apa sih yang akan menciptakan dampak terhadap pemain muda ini? Ada nggak sih pemikiran dari FTC ini, kalau saya ikut nih masuk, kalau saya ikut nih untuk berkecimpung, dampak untuk pemain mudanya seperti ini nih, karena liga ini baik, pemain mudanya seperti ini. Tersikirkan seperti itu, ada nggak dampaknya menurut FTC sendiri ini? Ya sebenarnya sudah jawaban tuh. Ada jawabannya. Dampaknya pasti ada, dampak positif, dampak besar pasti ada ya. Dengan treatment yang baik, mereka akan bermain, akan berkompetisi dengan baik gitu ya. Dengan support yang pasti juga baik, fasilitas yang baik semuanya, dampak baik akan terjadi.
gitu ya. Saya tadi sempat ke asrama, saya juga proud sama anak-anak ini. Ya, keren ya. Dengan ada ya walaupun tetap ada keterbatasan tapi mereka tetap fight gitu ya. Betul. Benar-benar bermain dengan hati ya. Betul. Dan benar-benar dia sudah menjiwai nih sepak bola. Bahagianya koleksi sepatu loh kayak gitu kan. Keren tuh tadi. Ya hampir sama dengan saya berusaha trader ini. Ayolah trading dengan hati gitu ya. Ya. Ini bisa jadi proyek percontohan buat para trader gitu. Ini anak-anak ini loh. Ya. Dia pakai hati melakukan sesuatu. Bukan hanya ujung-ujungnya duit. Ya. Betul. Gitu sih. Karena ikhtiar yang baik, Iya. hasil otomatis lah. Berproses aja lah, berproses, berprogres ya. Gitu. karena sering sekali tuh kalau saya ke anak-anak sering seperti ini, di saat kamu melakukan sesuatu dengan apa yang kamu harapkan, artinya pantaskan dulu diri kamunya. Kalau saya bilang pantaskan dulu diri kamu. Kalau kamu mau jadi pemain bola, pantaskan dulu diri kamu, sehingga nanti semesta akan dukung kamu sebagai law of attraction ya. Gitu. Mungkin Pantaskan. di orang-orang trader seperti itu gitu. Sama. Iya, Artinya- pantaskan Ya. gitu ya. Artinya relate ya. Artinya relate berbicara tentang sebuah pembinaan itu harus dimanapun harus sama. Sama. Seperti itu. Siap. Artinya FTC membangun akademi untuk tradernya. Akademi Ermiva membangun akademi untuk pemain-pemainnya ke depan. Artinya yang tadi kita balik lagi, ulas lagi, gimana caranya biar semua orang itu menjadi orang-orang yang Well. qualified. Luar biasa. Oke, sekarang tuh FTC menjadi bahan pembicaraan. Mungkin orang akan lihat FTC itu apa tuh. Sekarang kita sudah jelaskan tuh FTC itu apa tuh. Kira kan udah tahu nih kalau yang nonton. Mudah-mudahan pemirsa semuanya nonton, teman-teman yang nonton coba di-share biar ini semua menjadi sebuah pembelajaran. Artinya minta tolong share, subscribe juga, like juga, sehingga Ermiva TV ini makin berkembang, Ermiva TV ini juga makin baik, sehingga semua hal-hal yang baik di sini bisa tersampaikan semua, gitu Pak. Ah, untuk visi ini, berbicara tentang visi dari FTC ini, jangka panjang nih kita berbicara tentang jangka panjang. FTC Born to Trader, sama Ermiva juga kan akan melahirkan pemain-pemain profesional, gitu, punya analogi yang sama. Artinya fondasinya itu akan kuat nih. Kedepannya visinya dari FTC itu untuk Ermivanya atau Ermiva League-nya bahkan bagus-bagus dengan Ermivanya. Artinya ada nggak visi jangka panjangnya, misi jangka panjangnya gitu. Kalau relate dengan Ermiva, visi jangka panjangnya kami akan memepet Ermiva terus. Luar biasa. Ya, supaya ya semua akan terimpact dengan baik. Bisa sepak bola, bisa trading. Ya, pengen belajar trading, FTC tempatnya. Pengen belajar sepak bola, Ermiva tempatnya. Kita bisa saling berkolaborasi di situ, gitu sih. Oke. Berarti kalau berbicara tentang visi jangka panjang, ada kemungkinan FTC akan selalu beriringan, akan selalu mengiringi, akan selalu berdampingan, mungkin akan selalu. Mudah-mudahan itu jadi satu hal yang positif untuk Ermiva, satu hal yang positif khususnya untuk Ermiva dan umumnya mungkin untuk FTC, untuk Ermiva umumnya mungkin untuk halayak luas, halayak stakeholder dari tradernya, stakeholder dari sepak bolanya. Mungkin ini juga jadi bahan. Ternyata ilmunya itu sama, membangkitkan seseorang itu sama, menciptakan hal yang baik itu sama. Dimulai dari hal-hal yang kecil, hal dari mereka harus paham tentang literasinya gitu. Gitu. Artinya kalau di trader mereka harus paham tentang A, B, C, D, kan? E-nya mungkin knowledge-nya sama, seperti itu. Oke. Tadi tuh rencana jangka panjangnya, kalau berbicara visi dan misi seperti itu. Kalau untuk rencana jangka panjangnya, ada nggak rencananya? Bolehlah di share sedikit kebocoran kalau emang punya rencana jangka panjang dengan Ermiva atau dengan Ermiva League-nya ini, atau misalkan berbicara tentang nanti di Bandung saya mau mensponsori beberapa kompetisi yang menurut saya ini akan jadi bagus. Ada nggak dari FTC sendiri? Ya kalau yang mungkin sudah ada di pikiran ya, FTC akan ada di Bandung gitu. Luar biasa.
Ditunggu tuh FTC Iya. akan ada di Bandung. Dengan Ermiva. Luar biasa. Gitu sih. Jadi kita bisa lebih keep contact, lebih intens untuk kita saling sharing, saling membangun gitu kan. Ya lebih pada itu sih. Ya mudah-mudahan bisa rencana itu bisa terrealisasi. Amin. Tadi berharap Ermiva Malang, sekarang berharap Bandung. FTC ada di Bandung. Luar biasa. Gitu Artinya ya. nanti ada 2. Oke, terus Pak Yohan nih, Pak Yohan, kalau boleh nih Pak ya, pesan dan motivasi untuk dari sponsor nih, pesan dan motivasi dari sponsor untuk sepak bola usia muda mungkin. Khususnya mungkin sepak bola usia muda karena kita sedang menjalankan FTC Ermiva League itu berkaitan dengan sepak bola usia muda, tapi umumnya mungkin untuk globalnya adalah untuk sepak bola Indonesia gitu. Ada nggak pesan atau motivasi gitu? Ya, kalau dari saya pesan dari pasti balik lagi ke filosofi hidup saya ya. Tidak ada yang tidak bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa. You harus mau atau memilih tidak mau gitu ya. Jadi buat adik-adik ya semuanya dari calon football player pro gitu ya. Kalau di luar negeri sana bisa ya, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Ya mungkin yang bisa kita harapkan penempaan dini yang qualified itu ya mungkin. Berarti motivasi pesan dan motivasi untuk pemain-pemain yang sekarang terlibat di Ermiva League itu seperti itu ya. Berarti kalian harus percaya bahwa proses itu ada gitu. Ada ya, Proses itu ada. Kalian harus percaya bahwa di saat kalian yakin itu pasti sampai. Ya, itu mungkin ya. pasti sampai. Artinya ini hal yang luar biasa. FTC memberikan sebuah dorongan motivasi, bukan hanya kalau saya berbicara bukan hanya tentang ukuran materi, tapi dengan apa yang disampaikan sama Pak Yohan, FTC hadir di sini itu sangat-sangat mendorong secara moral karena akan banyak pemain-pemain di Bandung khususnya yang terlibat di Ermiva League ini memiliki jam bermain banyak, memiliki waktu bermain yang panjang karena kan liga. Saat liga dia punya waktu bermain, dia punya evaluasi. Betul. Artinya bukan hanya kalau buat pribadi saya, bukan hanya tentang pemainnya. Ermiva League ini tercipta, Ermiva League ini berjalan, FTC sebagai sponsor utamanya. Bukan hanya pemain yang belajar, pelatih belajar, manajerial, tim belajar. Artinya manajemen semua klub yang terlibat di FTC Ermiva League ini juga belajar. Sponsor juga belajar. Sponsor pun mungkin belajar. Sponsor belajar pasti. Belajar. Bahkan sampai dengan tim media yang disponsori sama Ermiva TV ini juga belajar. Siap. Sadar dan Ermiva TV ini mungkin banyak. Saya mungkin nambahin juga ya. Boleh. Restu ibu, restu bapak itu penting gitu ya. Luar biasa. Itu yang bisa mensukseskan kita restu dari orang tua. Jadi bakti itu harus dijaga gitu ya. Nah itu teman-teman Ermiva TV, itu salah satu yang harus kalian garis bawahi. Apalagi pemain-pemain, kadang pemain-pemain itu harus tahu restu dari orang tua itu penting. Mau secakap apapun kalian bermain bola, mau secakap apapun kalian dalam hal apapun, di saat restu orang tua gak kalian pegang, kalian akan sedikitnya agak inilah. Jadi batu sandungan. Ada batu sandungan. Artinya mudah-mudahan ini jadi hal yang baik. Ini jadi hal yang luar biasa. Motivasi yang dikasih Pak Yohan ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke, Pak Yohan, terima kasih banyak sudah bisa hadir atas waktunya, mau jauh-jauh dari Malang ke sini menghabiskan waktu sambil healing ya Pak. Sambil healing jauh kan, perjalanan lumayan, berapa perjalanan? Oh ya, kemarin pakai apa? Pakai kereta kan? Iya. Pakai kereta. Ada pesawat sih. Oh pesawat, biar cepat. Luar biasa, Yohan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan FTC Born to Trader ya. FTC Born to be Trader ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi penyemangat buat sepak bola. Siap. Gitu. Mungkin dimulainya dari FTC Ermiva League. Siap. Ini akan menjadi angin segar baru
di dunia persepak bolaan sehingga akan memunculkan banyak pemain-pemain yang luar Harapan biasa. besar kita itu. Harapan besar. Harapan besar seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman penikmat Ermiva TV. Jangan lupa saksikan nanti ada live streaming dari Ermiva TV mengenai kompetisi RTC Ermiva League tanggal 7 besok 7 Desember 2024. Jadi saya harap kalian tetap nikmatin, tetap kalian untuk menikmati semua hal yang disajikan oleh Ermiva TV. Akan banyak hal-hal yang disajikan, akan banyak hal-hal mengenai manfaat yang akan disajikan oleh Ermiva TV. Jadi saya harap teman-teman semua bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.